Iya. belum dijemput. Oh. Gimana kalau kita tangan Ben? Iya. Malam ini gimana nih? Iya, ntar kita. Ya namanya perempuan kan, tahu kan harus dijemput. Dengan kode tuh Ki. Iya. Pakai media jemputan ini. Ini harusnya acaranya di 2022, tapi karena kemarin ada something, jadi sehingga baru bisa terlaksana di 2023 ini. Makanya tadi judulnya PS4 Award 2022, memperingati 10 tahunnya berdiri PS4 Group gitu. Tapi ini ngejar deadline juga kita untuk perayaan 2023. Tentunya di 2023 penghargaannya akan lebih banyak lagi, yaitu untuk para konten kreator, ya, untuk para media juga, dan orang-orang yang terlibat atau berkontribusi terhadap dunia bisnis oleh PS4 Group gitu. Kategorinya apa sih? Kalau tadi kategorinya baru yang internal ya. Internal itu berupa karyawan terbaik, toko terbaik, terus toko yang paling kreatif, dan brand ambassador terfavorit. Jadi brand ambassador terfavorit tadi jelas Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah dari sekian banyak ya. Karena memang kita selain bekerja sama sebagai brand ambassador, kita juga temenan, sahabatan gitu. Jadi sehingga mendapatkan brand ambassador terfavorit. Tapi untuk di 2023 kategorinya akan lebih banyak lagi, yaitu untuk kreator terbaik, untuk orang yang paling sering visit ke toko dan sebagainya. Terus Pihak melebarkan ini sayap kali ini- seperti apa? Hah? Terus melebarkan sayap dan bikin award dan teman-teman dari itu bilang ke semua seperti apa bikin award. Iya, tadi kaget juga dengar katanya kalau misalnya PS4-nya bisa bagus sebagus ini, itu bisa dibeli acara stasiun TV juga katanya. Yang penting jelas kira-kira awardnya buat award apa aja. Kalau saya sih tadi bahkan awardnya pingin yaitu ngasih penghargaan terhadap anak yang berprestasi seperti yang juara matematika gitu, dan prestasi-prestasi lainnya di 2023 ini. Jadi kita prepare beberapa bulan ini untuk bisa memberikan award yang lebih baik secara internal maupun eksternal. Jujur award ini juga udah termasuk luar biasa karena ini sama sekali nggak ada kontribusi saya gitu. Ini kontribusi Ilham Raji, ada namanya Ilham Raji, memang kerja sama saya lama banget, hampir 8 tahun gitu. Ternyata tongkat estafet kepemimpinan itu berhasil lah gitu. Jadi saya nggak one man show lagi. Kedepannya semua anak-anak udah bisa melakukan suatu kreativitas maupun bisa berekspresi lah dan inovasi juga. Papi, tapi ini pertama ingin kalinya. perluas nggak sih Papi dalam arti ini masyarakat yang mungkin butuh bantuan juga, Papi juga bisa merangkul juga. Oke. Selain dari ada konten kreator dan para Oke. public figure juga. Mungkin sekalian ya, pertanyaannya dua-dua ini kayaknya sama judulnya. Jadi ini bukan yang pertama, cuman memang ini bukan aku banget gitu. Karena aku biasa nggak suka perayaan yang terlalu bermegah-megahan. Saya biasa lebih alokasikan untuk ke masyarakat langsung. Makanya namanya PS Store itu merakyat gitu. Biasa aku buat eventnya itu ya di rakyat, ya dengan sosial dan sebagainya. Tapi dengan adanya event ini bukan berarti sosialnya berhenti, enggak. Bahkan sosialnya akan kita lebih kembangkan lagi. Tapi ini memang tahun pertama yang semegah inilah. Biasanya kita nggak pernah, saya pribadi nggak mau yang megah-megah. Saya maunya yang berkecimpung dengan masyarakat, dengan rakyat gitu. Selalunya begitu sih. Tapi sempat tertunda kemarin, apakah karena ada sesuatu yang kemarin membuat award ini kan sempat tertunda? Ada. Ya harusnya ini dilaksanakan di bulan 7 di 2022 harusnya. Tapi nggak apa-apa, ini telat. Yang penting ya udah berjalan dengan hikmat juga gitu. Tapi harapannya di 2023 akan lebih baik lagi. Itu manfaatnya akan lebih banyak lagi. Tapi gimana persepsi akhirnya bisa terlaksanakan seperti kemarin juga itu di tahun 2022 untuk award ini? Gimana Bu lihatnya acara hari ini Bu? Acaranya megah ya, banyak biayanya juga datang semua. Tadi saya datangnya telat, nggak ngikutin banget sih. Ini sengaja Emang buat kasih kejutan surprise tadi. buat kejutan Papi atau gimana? Kasep datang telat tadi. Enggak, emang telat. Emang jauh. Bang, toko ada berapa toko sekarang? Ada award nggak sih? Se-Indonesia 56 kota ya. 56 kota. Ada award nggak sih Mas? Ini kan ya maaf loh. Iya, nggak apa-apa. Kemarin kan sempat ramai diisukan seperti itu dan akhirnya balik lagi. Ya alhamdulillah lah ya ini yang Iya. Alhamdulillah kayak tadi aja dia termasuk momennya pas kita lagi foto keluarga ya. Jadi saya sebutnya nggak brand ambassador sih tadi, tapi kayak keluarga. Maksudnya dengan saya nggak ngundang aja, cuman karyawan yang ngundang mereka mau datang gitu. Itu jadi effort tersendiri kan buat aku. Terus ya prinsip aku itu pasti mau membalas kebaikan orang lah gitu. Nah itu juga, jadi kita jadikan momen ini ya momen yang baik lah. Jadi ingatkan semua yang tadi datang kan kita juga punya punya kenangan ya, bagaimana memperkenalkan satu persatu mereka.
kami masih sempat ada ada beberapa bonus dari orang dan lainnya kan kembali lagi mungkin seperti apa kayak dirasa kita nggak semua kami dan kami sendiri harusnya kalau kita berusaha harus lebih baik. Terus dari saya juga harus lebih baik, saling memperbaiki diri sih. Ya mungkin karena kurang komunikasi ya kemarin-kemarin itu juga kan saya dari dulu kan juga kan nggak ada komunikasi. Tapi akhirnya sebelum kita terakhir ketemu itu kita ketemu sama temen juga, temannya Bang Putra yang mediasi. Ya pastinya kan kita udah dewasa ya, belajar ya antara kita saat bersama maupun saat kita berpisah seperti apa gitu. Jadi ini kita juga banyak introspeksi di satu sama lain. Ya, mudah-mudahan siapapun saya rasa yang punya keluarga atau yang menjalin hubungan pasti berharap hubungannya baik kan. Gitu. Mbak Septi sudah resmi kah untuk mencabut berkas gugatannya? Karena minggu lalu kan belum ya, masih diberikan waktu seminggu gitu. Dan besok kebetulan waktu seminggunya. Itu seperti apa Mbak Septi? Itu mungkin besok ya. Kan besok harus datang lagi. Dan akan mencabutnya Mbak Septi atau seperti apa? Nah mungkin dong Bang Putra yang cabut dulu. Oh ya. tapi gimana Pak Abis sendiri melihat ini komitmen baru mungkin pengembangan baru juga Ya kalau saya lebih banyak kayak introspeksi diri sih. Saya introspeksi gitu. Terus ya pastinya saya membuat beberapa plan supaya semuanya lebih baik lah daripada sebelumnya. Gitu. Harapannya sama-sama lebih baik. jadi satu pelajaran yang sangat Berharga ya. Berharga itu menurut aku semua udah deh di dunia gitu. Terus banyak-banyak bersyukur juga gitu apa yang Allah titipkan gitu. Pelajarannya ya maksudnya apalagi sih di dunia gitu. Ternyata ya kita gagal dalam rumah tangga itu aja sih. Kalau bisa jangan gagal deh. Tapi apapun itu biasanya sih saya biar lebih tenang semua saya serahkan sama Allah sih. Selalunya kayak gitu. Pelajaran berharga ya. Apa ya pentingnya sebuah keluarga sih. Iya, maksudnya anak-anak kan. Sekarang bicara hidup bukan bicara tentang kita doang, tapi anak-anak. Kayak misalnya aku berpikir untuk dunia, nyari apa lagi nih? Nyari harta atau nyari apa? Enggak kan, udah bukan ini bukan udah bicara bukan tentang aku lagi, tapi tentang anak-anak udah. Udah bukan tentang aku lagi yang di usia yang udah dewasa, yang udah merasa cukup lah. Jadi sekarang tinggal mikirin untuk keluarga. tapi mungkin banyak para netizen atau warganet yang sebut kemarin sempat ada keseruan dan sekarang akhirnya mungkin Barcelona itu salah satu menjadi mungkin ya beberapa netizen yang sebut wah ini jangan-jangan akan sensasi atau seperti apa. Oh iya, kalau saya sih mudah-mudahan nggak pernah ya. Banyak kan kadang wah itu marketing atau gimana. Waduh, kalau bisa jangan deh. Maksudnya saya udah sangat ya insya Allah ahli lah dalam marketing, tapi nggak dengan begitulah marketing. Saya kan aslinya dari marketing banget, bisa seperti sosok sekarang dengan kerja keras, fokus dan sebagainya, tapi nggak dengan mengorbankan keluarga. Untuk marketing jauh-jauh lah. Mungkin bisa dicari track record saya dari awal sampai sekarang nggak pernah saya melakukan suatu trik marketing dengan misalnya dengan apa ya, dengan gimmick atau dengan apa nggak pernah. Pastinya pure dengan kerja keras, fokus. Mami perubahan apa sih yang mungkin Papi sekarang berbeda dari sebelumnya? Yang dirasakan? Belum lihat sih. Soalnya baru ketemu lagi hari ini. Serius baru ketemu lagi hari ini Kak Septi? Tapi udah tinggal di rumah bareng sih. Sudah tinggal serumah Kak? Belum. Kenapa Kak? Kan udah sepakat nih untuk saling maafkan gitu dan bersama lagi, tapi belum sempat serumah kenapa Kak? Belum sempat ke rumah kenapa? Iya. Belum dijemput. Oh. Gimana tuh? Kita tangan Be. Iya. Malam ini gimana nih? Iya, ntar kita. Ya namanya perempuan kan, tahu kan harus dijemput. Jangan kode tuh Ki. Iya. Pakai media jemputan ini. Iya, insya Allah kita bareng-bareng. Asipa juga bilang karena jauh kasihan sekolah Asipa juga anak-anak. Mudah-mudahan kita bareng-bareng ya lebih damai lah rumah harapannya. Karena saya ada ketakutan dan trauma tersendiri juga gitu. Ketika saya jemput tapi masih ada kesalahan di diri saya gitu. Jadi harapan saya
ya pulang dan ini rumah dan gak ada masalah, tentram, damai gitu. Septianya pingin damai, tentram. Pastinya saya juga kan sebagai manusia pingin damai, pingin tentram, pingin baik-baik aja lah. Karena nggak ada, saya rasa satu orang pun yang di sini pingin hidupnya nggak baik-baik atau nggak tentram. Bang Putra kan kemarin minggu lalu kan udah saling memaafkan maksudnya dan memutuskan sepakat untuk oke, balik lagi. Tapi maksudnya itu selama seminggu ini masih kayak ngerasa banyak bersalah kah sama Mbak Septi sampai akhirnya belum berani buat jemput Mbak Septi gitu? Oh enggak, tapi kita apa ya, kebetulan kan tadinya rumah kosong ya. Iya. Sekarang udah saya isi juga sama tim kreatif kan, banyak gitu. Jadi saya juga harus ngomong kan untuk mereka keluar lagi dari rumah saya gitu. Tadi kan untuk menghindari kesepian, sama kan kayak tukang, saya kan ada bisnis baru ya, arwana. Itu di rumah saya kan ratusan arwana dan itu dirawat oleh hampir 7 orang. Jadi kan gak nyaman juga misalnya saya nanti nggak di rumah terus ada 7 orang laki-laki di rumah saya gitu. Itu juga jadi pertimbangan. Berarti nanti di rumah ada penyambutan baru lagi dong. Rencana saya akan berikan sesuatu lah. Request bulan madu. Mungkin kita umroh sih. Umroh lagi. Kan sahabat juga nih dari Torik sama Fuji gitu kan. Kabarnya kemarin kan mereka berdua putus gitu, sempat nanyain gitu. Tadi aku nanyain kok, udah aku sempat ini ledekin juga. Tapi kami baik-baik aja kok katanya. Ya mudah-mudahan yang baik. Tadi aku juga pelukan sama Torik, aku bilang, aku tahu saat aku bermasalah kamu doain yang terbaik buat aku. Itu juga dengan kamu apapun masalahnya, ya yang paling terbaik kita akan mendoakan ya, bukan ikut campur atau apa, takutnya kemana-mana kan. Biasanya gitu sih aku bisa ngerasain sih saat aku bermasalah, teman-teman bagaimana cara mendoakannya, terbukti per hari ini gitu. Ini nggak sama sekali aku yang undang, tapi mereka semua mau datang, alhamdulillah. Paling yang nggak datang memang karena di luar kota atau ada kepentingan lain. Yang lainnya datang itu udah satu hal yang luar biasa sih untuk aku pribadi. Ayo.